Berarti kan sedekahnya tidak sebagaimana orang sekarang bersedekah. Sedekah magnet rezeki akan mendatangkan rezeki yang berlimpah ruah. Kalau begitu Khadijah harusnya orang paling kaya. Tapi yang kaya sih Abdurrahman bin Auf. Karena cetakannya cetakan kaya. Sampai meninggalnya juga masih kaya. Bahkan mau miskin aja tidak bisa beliau. Beli kurma busuk malah laku ya. Di sini Ibnu Mudawai beliau meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW membaca firman-Nya yang tadi, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu beliau bersabda atau menafsirkan, hendaknya Allah itu ditaati dan tidak boleh durhaka kepadanya. Kita itu tidak boleh durhaka, artinya tidak boleh mensejajarkan Allah dengan apapun. Tapi faktanya, ketika kita, siapa yang di sini tidak hafal Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, hafal semua gitu. Bahkan sambil bangun tidur pun kalau disuruh murojaah mesti hafal, tidak bakal lupa. Tapi faktanya apa iya sih? Kita itu bertuhan hanya sama Allah, yakinnya sama Allah. Faktanya sulit. Kok bisa? Ketika kita itu sehari tidak bekerja dan tidak punya pendapatan, waduh, dodolanku sepi. Kita bergantung sama kerjaan, bener gak? Kita bergantung sama toko kita. Kita bergantung sama apapun yang kita usahakan itu, wasilah-wasilah itu. Kita tidak sengaja itu ternyata bergantung sama usahanya. Yang digantungkan apa? Usahanya. Wah, nek tokonya tidak punya modal sekian, tidak bakal laku. Nek tokonya tidak punya stok barang ini, tidak laku, tidak rame. Ya enggak? Nek tokonya tutup, apalagi? Jenengan tidak pernah yakin soalnya seperti itu. Kalau jenengan meyakini ketika wasilah itu hanya sekedar sebatas wasilah yang Allah gunakan, dengan cara apapun sebenarnya kalau kita tinggalkan untuk ketaatan, Allah akan ganti. Kok bisa? Karena kita belum pernah berlatih. Ketika jenengan sudah sering berlatih meninggalkan sesuatu tersebut, ya tapi dengan syarat ketaatan, dengan syarat membantu orang lain, dengan syarat menjalankan ketaatan yang itu lebih prioritas. Kalau usaha kan bisa dibuka kapanpun. Tapi kalau nolong orang apa bisa kapanpun. Misalkan orang ini butuh diantar ke rumah sakit, oh besok lagi mas dia mati itu orangnya. Bisa jadi selek-selek apa ya, mungkin lumpuh lah misalkan, atau lebih parah penyakitnya. Kok bisa ditunda? Kan tidak bisa. Tapi usaha kita kan bisa. Kalau jenengan yakin di situ punya ketakwaan, insya Allah jenengan akan meninggalkan, menutup tokonya dengan segera, ngantar ke orang itu. Dengan keyakinan apa itu juga pekerjaan kita. Loh, kerja itu kan tidak hanya sebatas jual beli. Sampai ulama salaf dulu itu pernah berkata seperti, seandainya sedekah ini bisa termasuk mewakili pekerjaan, maka saya akan terus bersedekah. Karena faktanya apa? Sedekah itu justru bisa bangkrut gitu. Nah, kalau sedekah itu memang membuat kaya, Khadijah itu tidak akan bangkrut. Khadijah itu dulu orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, berjuang dengan Rasulullah, tapi meninggalnya kainnya saja sampai kurang-kurang, atau meninggalnya dalam kondisi miskin. Berarti kan sedekahnya tidak sebagaimana orang sekarang bersedekah. Sedekah magnet rezeki akan mendatangkan rezeki yang berlimpah ruah. Kalau begitu Khadijah harusnya orang paling kaya. Tapi yang kaya sih Abdurrahman bin Auf. Karena cetakannya cetakan kaya. Sampai meninggalnya juga masih kaya. Bahkan mau miskin aja tidak bisa beliau. Beli kurma busuk malah laku ya. Jadi kan berani jualan kurma busuk atau pelem busuk aja, tak pula kabeh ben bangkrut seperti itu. Tidak ada. Karena kita tidak yakin. Karena kita belum punya ketakwaan sebagaimana mereka. Mereka itu pengen miskin biar cepat masuk surga, kita kebalik. Pengen kaya tapi cepat masuk surga. Ya itu lucunya kadang di situ.
Padahal definisi orang cepat masuk surga itu rata-rata orang miskin yang masuk surga duluan. Tidak ada yang hisap. Iya, tidak ada yang dihisap. Dengan sebagaimana bawa tadi barang bawaan itu, bekal mau ke Jakarta. Ketika jenengan kan kalau ke Jakarta kan butuh istirahat. Tidak mungkin kan kita ke Jakarta langsung digas, tidak jajan barang, tidak makan. Kalau toh kuat itu luar biasa. Pasti minimal mampir ke rest area dulu beberapa kali. Dan ketika kita butuh ataupun masuk membeli sebuah keperluan, kalau jenengan masuk ke minimarket banyak, hitungannya lama enggak? Atau cepat? Kan lama. Makin banyak barang yang kita bawa, padahal itu tidak perlu semua. Tapi wah, aku pengen ini, sok pengerti gongko. Ini pengen ini, ambil banyak sekali. Sampai mungkin perbekalan buat 1 bulan dengan beli semua. Rekenannya lama. Dan itulah yang terjadi nanti kelak di akhirat. Semakin banyak aset-aset panjenengan yang tidak bermanfaat, apapun itu yang ditimbun, terutama ibu-ibu ini. Yo tidak semua ibu-ibu tapi terutama kolektor itu rata-rata ibu-ibu. Pakaiannya banyak, ganti-ganti terus, beli terus tapi tidak pernah dipakai. Coba jenengan cek mawon nggih, di lemari panjenengan dicatat yang pernah atau sering dipakai buat sholat yang mana. Keke yang satu itu cuma dipakai untuk kondangan toh. Hati-hati. Itu pakaiannya akan dihisap paling banyak itu yang itu. Atau sepatu-sepatu yang digunakan hanya untuk keperluan yang tidak ada nilai ibadahnya. Nah iya, kalau sepatu bagus jangan kalau buat musola takut hilang kan? Ayo. Gak pernah itu sepatu yang bagus itu ngambah musola, ngambah masjid. Atau buat paling mentok ya sholat Idul Fitri. Mentok gitu. Iya, sholat Idul Fitri, Idul Adha itu mesti pakainya yang baru-baru, yang bagus-bagus. Coba jenengan pakai sandal jepit. Sandal jepit, bajunya yang lama-lama yang lawas itu sudah tambalan-tambalan semua itu, ada enggak yang seperti itu? Jarang kalau sekarang. Padahal orang-orang dulu itu mencontohkannya seperti itu. Kalau belum sobek, belum bisa dipakai lagi atau sudah rusak, mereka baru beli. Saking zuhudnya, bukan berarti zuhud itu tidak punya uang ya. Kalau Rasulullah gonimanya 20% itu kira-kira orang kaya apa orang miskin? Kaya. Sekali perang beliau itu bisa punya hasil 1-2 miliar. Kalau 20%-nya berapa? 200 juta paling sedikit ya. 200 juta. Nah, 200 juta itu kalau sekali perang. Kalau sebulan 2 kali. Tapi kan beliau pernah di sirahnya. Beliau punya rumah mewah tingkat, kasurnya empuk sekali. Rumahnya seperti itu, kulkasnya, penyimpanannya dan lain-lain kan ada. Rumahnya nuwun sewu sederhana sekali. Itulah contoh yang luar biasa. Yang beliau pikirkan apa? Sampai beliau itu pernah di rumah itu nyimpen 1 buah emas. Kepikiran saat sholat itu langsung diinfakkan, disedekahkan untuk umat. Tapi kita apa? Beremas-emas gitu. Di rumah itu kalau belum nyimpan itu waduh gede ya. Tidak ada cekelan. Itulah kita. Maksudnya imannya jauh, ketakwaannya jauh. Kita itu masih bergantung dengan uang.